Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aqbilna bi dhulmatil wahmi wa aqbilna bi dhulmatil fahmi wa sanaqafna bi dhulmi wa ij'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'du, jamaah salat zuhur sekaligus pengajian zuhur dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pengajian kita dengan niat lillahi ta'ala. Semoga dengan kajian ini kita semuanya mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mengupas seputar perjalanan kita nanti. Kemarin kita baru bicara soal globalnya. Sekarang kita akan bicara soal detail dari perjalanan ini, perjalanan anak manusia. Review sedikit, kita sebentar lagi akan mati dan meninggal. Ketika kita meninggal, kita akan masuk ke alam kubur. Hanya dua potret. Satu adalah potret Raudhah min Riyadhil Jannah, taman dan taman surga. Dan model kuburan yang kedua adalah lubang dari lubang api neraka. Jika kuburan kita nanti masuk kelompok 1 atau kelompok 2, itu jadi bentukannya. Nanti kiamat, insya Allah kita tidak mengalami kiamat, namun di mahsyar kita akan kumpul bersama di mahsyar. Nanti kita akan bicara lebih detail lagi soal mahsyarnya. Nanti kita akan berada di grup mana di padang mahsyar. Baru kemudian nanti kita akan dihisab. Hisabnya akan mudah atau akan sulit. Baru kemudian kita akan melewati ibadah shiratal mustaqim. Baru kemudian kita akan ke surga atau ke neraka. Dan ke surga kita katakan surga itu klasifikasi penghuninya ada 2. Gelombang masuk surga ada 2. Yang pertama adalah orang yang masuk ke surga, gelombang pertama yaitu orang yang langsung masuk surga. Gelombang kedua orang mukmin yang masuk surganya melalui pintu neraka. Pertanyaannya, kira-kira saya atau kita ini masuk gelombang 1 atau gelombang kedua? Nah, pengennya tahu berarti. Tapi kan apakah kita bisa 1 atau harus kedua? Selama identitas kita adalah kita mukmin muslim, maka dipastikan masuk surga. Cuma kan gelombang ini kan sangat parah ya. Kalau kita sampai masuk ke gelombang 2, auzubillah min zalik. Ini kan baginya kloter Pak. Gelombang 1 kloternya mungkin ada 1000, mungkin ada 100.000 kloter. Wallahu a'lam bishawab. Nah, antara kloter 1 dengan kloter 1 aja nunggunya gak enak. Ada satu kisah seorang sahabat Nabi melihatnya duduk di depan mundar-mandir depan pintu surga. Gak boleh masuk Pak. Gak boleh masuk, kenapa? Ternyata karena ada satu hutangnya yang belum beres. Status hutangnya satu hutangnya itu belum beres. Kok bisa kayak gitu? Tadi udah dihisab. Nah, orang yang sudah diutangi, dia utang sama orang ini belum masuk surga, orang ini masih dihisab. Nah, dia udah tutup nih, tinggal ada satu masalah. Nah, apakah dia akan dikurangi atau tetap? Kalau orang yang diutangi adalah tidak redho, dia akan menuntut, kan berarti kan jatahnya dia kurang, pahala dia akan kurang. Nah, kurangnya sebesar apa? Tergantung dari besar utangnya. Hasilnya adalah ada satu orang mundar-mandir depan pintu surga, nggak masuk surga karena utang 1 belum terselesaikan. Nah, kalau utang 1 belum terselesaikan, apalagi utangnya banyak.
Ini menyeramkan sekali. Kita akan masuk ke fase yang pertama dulu, Pak. Kematian kemarin kita sudah katakan, ada poin yang belum saya angkat, bahwa kematian itu kan yang paling bagus kalau kematiannya dalam keadaan kondisi yang baik. Jadi kemarin kita belum angkat di sini. Kematian yang indah kita katakan adalah kematian yang husnul khotimah. Kapanpun dan dimanapun kita meninggal, tidak ada masalah. Yang penting kan keadaannya husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu seperti apa? Realnya adalah kalau kita meninggal dalam keadaan mukmin, muslim, plus mutakin. Realisasi kayak apa? Kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, atau kita dalam mengucapkan kalimat-kalimat Allah yang lainnya, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Latif, ya Latif, terserah. Yang penting kalimat-kalimat Allah. Atau dalam kondisi yang positif. Di antara kondisi yang positif, sedang sholat meninggal, sedang mengaji meninggal, sedang ngaji kayak begini meninggal, pegang lagi pegang Quran meninggal, lagi pegang kitab hadis meninggal. Ini bisa nggak seperti ini? Bisa, Pak. Bisa asal kita kondisikan. Kan konsepnya manusia akan hidup dengan kebiasaannya. Orang yang biasa main gaple, mau meninggal pun cari gaple dulu, Pak. Itu baru meninggal. Orang yang biasa ngaji ya mau meninggalnya akan ngaji dulu. Orang yang biasa kayak kita nih seringan SMS-an, mau meninggal juga SMS dulu. Karena biasanya megangnya HP mulu. Kalau yang biasa main PlayStation dia meninggalnya lagi pegang PlayStation. Kemarin saya ceramah di BSM Bank Syariah Mandiri di pusatnya. Kalau jantung gimana Ustaz? Tidak ada masalah. Mau sakit jantung kan orang lagi sholat sakit jantung meninggal kan kondisinya lagi sholat. Orang di karaoke juga jantung meninggal. Di kondisinya di karaoke. Orang lagi ngaji meninggal juga bisa jantungan. Ingatnya itu bukan jantungnya, karena jantungan itu bukannya kondisi orang jadi kemana-mana, tapi dia jantungnya di mana? Lagi tipis jantungan, dia kondisinya lagi tipis. Beda dong kalau jantungannya di masjid, maka hitungannya kan di masjid. Bukan penyakit jantungnya itu yang menjadi tolak ukur, tapi di mana dia meninggal. Nah, supaya bagus kebiasaan kita, maka mari sama-sama kita perbaiki kebiasaan kita supaya meninggalnya husnul khotimah. Nah, kalau untuk memperbaiki nggak ada tip yang paling bagus kecuali kalau kita merubah konsep pola pikir kita. Kita harus menjadikan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sama lebih baiknya, apakah kita kasih 50%? Ini Pak gambarannya. Kalau kita kasih dunia 60%, akhirat 40%, maka kita masuk surganya gelombang kedua, Pak. Nah, kalau 50-50, ini gelombang kedua. Kalau kita udah ngasihnya 40 untuk dunia, akhiratnya 60, baru kemungkinan kita masuk gelombang 1 atau masuk surganya gelombang kedua. Kalau sudah 30 untuk dunia, akhiratnya 70, maka kemungkinan besarnya adalah masuk surganya gelombang 1. Sekalipun semuanya jawaban pastinya adalah Allahu a'lam. Nah, bukankah Islam itu mengajarkan kita pikirkanlah dunia, jangan lupa pikirin akhirat. Atau yang kata-kata sahabat yang populer, imal di dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu badan. Bekerjalah dalam duniamu seolah-olah kau akan hidup 1000 tahun lagi. Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Kita lihat aja ayat Qur'annya. Ayat Qur'annya, qul mata'ud dunya qalil wa al-akhiratu khairul liman ittaqa. Kenikmatan dunia itu sedikit, kecil. Akhirat itu lebih besar. Di ayat yang kita hafal, wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau ayat
ketika kita pesan, kita ke Bandung, jangan lupa ya kalau di Kasari beli Amanda, jangan lupa. Kalimatnya jangan lupa. Jangan lupa kan cuma 5 menit doang, itu kan nggak apa-apa Pak. Kita ke Bandungnya 1 minggu, tapi ke Kasarinya cuma 5 menit, 10 menit. Artinya hanya sebagian kecil dari kita ke Bandungnya. Nah, begitu juga dengan kehidupan ini. Pikirin akhirat lebih besar ketimbang pikirin dunia. Kalau kita pikirin akhirat, maka selalu di depan kita halal dan haram. Baru untung atau tidak untung. Jadi konsepnya halal haram dulu, baru jadi tolak ukur, baru banyak untungnya atau tidak. Kalau kita bikin dunianya lebih besar, maka tolak ukur kita adalah untungnya untuk dulu, baru ntar halal dan haramnya. Ya. Kalau gitu Ustaz doang yang bisa kasih dunia 30, akhirat 70 bulan. Kita semuanya bisa kasih akhirat 70, dunia 30. Asal tadi konsep pola pikirnya dirubah. Saya niat bekerja di sini, lillahi ta'ala. Ketika lillahi ta'ala, berarti kerjanya harus jujur, tidak korupsi, tidak menyulitkan orang lain, bekerja sesuai dengan aturan. Nah, ketika perintah Allah datang kita ikutin, azan datang kita panggil, kita penuhi ajakan azan. Sholat duhanya enggak ketinggalan, sholat tahajudnya juga enggak ketinggalan. Ngaji Qurannya sekali pegawai tetap khatam atau tetap pandai ayatnya tetap jalan. Kalau itu kita udah bisa berubah pola pikir kita yang di sini, maka insya Allah kita akan meninggalnya husnul khotimah. Baik, kembali ke sini. Kita masuk ke alam kubur. Kalau kematian kemarin kita sudah bahas cukup panjang. Alam kubur kita katakan permasalahan yang pertama adalah adakah alam kubur itu, azab di kubur. Semuanya kita tahu bahwa orang kuburan ada 3 hal yang ikut, hartanya, keluarganya, sama amalnya. 2 ini balik, tinggal amalnya lah yang ikut. Nah, amalnya doang kita ikut. Kalau keluarga yang datang banyak, apa harta kita yang mobil Mercy kita masih ikut, mungkin kemewahan yang kita miliki ikut kuburan. Tapi kan nggak bisa ikut ke dalam kubur, hanya ke kuburan doang ikut. Yang kita bawa cuma 1. Walhasil kita lebih mementingkan yang kita bawa atau yang kita tinggalin. Di sini kan kelemahannya manusia Pak. Manusia kadang-kadang lebih memikirkan yang diwariskan ketimbang yang dibawa. Orang banyak yang bekerja biar sekali, hartanya melimpah sekali, tapi untuk akhiratnya dia hanya mikirin sedikit doang. Dia hanya mikirin ini buat anak saya, ini buat istri saya, ini buat anak saya, ini buat istri saya. Karena saya jujur aja gak habis pikir gitu. Kalau ada orang Islam membiayai pembangunan stadion utama, stadion atau kejuaraan PSSI atau kejuaraan poli atau kejuaraan apa, sekian miliar, namun untuk masjid, untuk khairat kayak gitu kasihnya cuma 10 juta, 25 juta. Yang dibawa yang mana kan? Yang dibawa kan yang 25 juta. Ulama sering ngasih contoh, kalau saya punya uang di bank atau di kantong 10 juta, saya sedekah 1 juta. Uang saya sisanya berapa? 9 juta. Jadi uang yang saya miliki berapa duit? 9 kan? Satunya udah hilang kan gitu kan. Kalau dalam ilmu Islam kan enggak Pak. Yang pasti kita bawa kan yang 1, yang 9 kan belum tentu. Satunya pasti punya kita karena sudah masuk ke akun pahala karena kita sedekahkan. Yang 9 kan belum tentu Pak. Boleh jadi dicolong oleh copet, boleh jadi kita bawa ke karaoke, boleh jadi kita ajak teman-teman makan-makan dalam artian yang bukan fisabilillah. Boleh jadi kita gunakan yang lainnya. Tapi kan kalau yang 1 sudah pasti punya kita. Ketika kita masuk ke kubur, yang ada kan cuma amalan kita.
nanti dikubur apa? Nah, ada pertanyaan Pak. Pertanyaan ini jawabannya pasti pertanyaan dikubur. Ada dua hal yang pasti ditanyakan. Siapa Allah dan siapa Muhammad? Itu pertanyaan yang pasti. Dan yang lain adalah ikutannya. Kitab kamu apa? Teman kamu siapa? Kan temannya adalah ikhwan, kan orang-orang Islam ya. Orang-orang mukmin adalah teman kita. Dan kita adalah Al-Quran. Tapi kalau kita udah jawab siapa itu Allah, Allah adalah Tuhanku dan Muhammad itu nabiku, maka semuanya juga akan bisa dijawab. Tapi kalau dua hal ini kita nggak bisa jawab, maka ini akan jadi masalah. Pertanyaan dikubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Yang satunya lagi, nabimu itu digambarkan dalam konteks Pak, bukan dalam siapa nabimu, bukan dalam pertanyaan. Dan kita kan sangkanya dalam pertanyaan Pak. Pertanyaan, maka orang pada bilang jawab aja, apalagi nggak usah pakai ini. Ketika di akhir dikuburan nanti jawab, Tuhan kamu adalah Allah, Nabi kamu Nabi Muhammad, teman kamu orang-orang mukmin, kitab kamu Al-Quran. Nanti yang digambarkan dalam hadis itu Nabi Muhammadnya datang Pak, kontennya datang. Kalau umpamanya kita boleh jelasin gambar Nabi Muhammad, kalau kita bilang ini gambar apaan gitu, ini gambar apaan? Nanti Nabi Muhammad ini siapa orang ini? Kira-kira kita bisa jawab atau tidak? Kalau kita nggak bisa jawab, berarti kita nggak kenal nama yang namanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita mengenal, maka kita bisa menjawab, dia adalah Tuhanku, dia adalah Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu buat kita yang punya kesadaran bisa baca, punya kemampuan untuk menelaah atau memahami, kita harus mengenal Rasulullah secara fisik, secara sifat fisik. Buat orang-orang yang tertentu mungkin jawabannya berbeda, sama seperti itu. Nanti pertanyaannya bahasa Arab, bahasa Indonesia. Pertanyaannya bahasa Arab. Memang yang akan dijawab itu adalah kemampuan kita secara otomatis. Orang yang amalnya soleh, tahu-tahu dia langsung bisa ngomong bahasa Arab. Orang yang amalnya nggak soleh, biar dia orang Arab, tentu aja nggak bisa jawab. Nah, tadi kita bilang kita harus mengenal karena kita punya kemampuan untuk membaca. Kita kenali sosok Rasulullah SAW itu seperti apa. Gambaran yang pernah kita angkat di program Nabi di sini. Ini secara unsur fisiknya yang harus kita baca lah sekali-kali. Paling enggak kita pernah tahu untuk fisiknya Rasulullah SAW. Rasulullah postur tubuhnya kayak gimana, kulitnya kayak apa, giginya kayak apa, rambutnya kayak apa, wajahnya kayak apa, janggutnya kayak apa. Ya kita udah punya bayangan tentang ini. Jangan sampai kita udah baca siapa aja, profil siapa aja, tapi profil Nabi Muhammad sendiri kita nggak pernah tahu. Kecuali ya nenek kita yang baca itu oke lah, dia berubah. Tapi kalau buat kita yang semuanya intelek, kesadaran ini harusnya harus ada. Nah, terus perdebatan yang lebih sengit kan ketika ada kubur, ada atau enggak sih? Pertanyaannya, ada kubur, ada atau enggak? Ada pendapat minoritas, tidak sampai 10% dari ulama yang mengatakan ada kubur tidak ada. 90% dari ulama Sunni mengatakan ada kubur ada. Hanya 10% yang bilang nggak ada. Di teman saya juga di YIN ada profesor bilang nggak ada. Teman saya di Al-Azhar juga ada yang mengatakan nggak ada kubur. Nah, kenapa? Karena hisab itu kapan? Hisab kan nanti di sini. Hisab di sini. Nanti siksaan itu di sini siksaan. Siksaan di neraka. Kok di alam kubur ada siksa, padahal hisab belum. Nah, orang untuk masuk menjadi pegawai Dirjen Pajak, ujiannya berapa tahun? Berapa tahun ujiannya?
Mungkin minimal 3 kali ya, administrasi, nanti psikologi, nanti testing kemampuan. Orang yang administrasinya nggak lulus, ijazahnya cuma pakai ijazah SD, kan nggak lulus. Itu dia udah diskualifikasi belum? Sudah. Padahal kan penentuan lulus enggaknya kan belum sampai ke akhir. Nanti kan di kuburan kan juga ada pertanyaan anor buka waman nabi yuka. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti kan dia udah berhak untuk mendapatkan ganjaran. Kalau ganjaran tadi orang yang ijazahnya SD doang nggak lulus, berarti diskualifikasi. Orang yang tadi nggak bisa jawab anor buka, itu adalah ganjarannya yang disiksa di awal. Terus yang kedua, jawaban yang kedua, yang paling tahu soal alam kubur siapa sih Pak? Kan kita semuanya ini nggak pernah ada yang masuk alam kubur. Kita semuanya belum punya pengalaman untuk menjawab alam kubur. Yang tahu surga dan neraka, juga kita nggak pernah masuk surga, kita nggak pernah masuk neraka. Kita tahu surga dan neraka dari Allah melalui lisan Rasulnya di Quran atau di hadis. Kita juga mengetahui alam kubur juga harusnya kayak gitu juga dong. Dari lisannya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat di sini jawabannya, biar kita semuanya yakin banget. Ini 9 kitab hadis, kita cari kalimat azabul qabr. Ini kalimat azabul qabri. Ada berapa kata, berapa hadis di azabul qabri? Ini ada azabul qabri. Ada 226 Adabul Qabri dalam hadis kutub Tis'ah. Itu baru Adabul Qabri doang, belum kata-kata yang sama. Adabul Qabri doang 226. Kalau 226 kali itu ada, kita mau nafikannya kayak gimana Pak? Ada teman-teman saya profesor, gak ada surga dan neraka itu gak ada. Dia ngerti kalau surga neraka ada Pak. Yang ada cuma kita duduk kayak begini, tapi tenang, tidak masuk ke dalam bentuk fisik. Saya bilang gini, di Quran ada beberapa kalimat yang tadi ditahlil anhar. Terus berapa banyak yang diakui pakai dikasih kita minuman dalam gelas ya, ditemani oleh tidak perempuan, oleh pasangan. Berapa banyak ayat yang kayak begitu? Kalau kayak gitu mau dinafikan, gimana menafikannya Pak? Mengatakan gak ada bentuk fisiknya surga, kan susah Pak. Begitu juga dengan adab kubur. Kalau 226 kali ada kalimat adab kubur di hadis, apa iya adab kubur gak ada? Nggak mungkin. Terus Rasulullah habis sholat, doanya di antara doanya waktu yang terakhir adalah Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu kan doa Rasulullah yang Rasulullah selalu seperti itu. Kalau nggak ada, kenapa Rasulullah berdoa? Kenapa Rasulullah suruh kita untuk berdoa? Cuma nanti yang di sini yang kita banyak nggak tahu adalah soal detail Pak, detail ada kuburnya, detail ada kuburnya yang disiksa apa aja sih? Yang model-model penyiksaan apa aja sih? Apakah kalau misalnya kita terlambat sholat itu disiksa di alam kubur? Ataukah kita maaf ya, ciuman sama orang dan istri itu disiksa di adab kubur? Ini yang tidak terlalu banyak hadis yang bercerita tentang itu. Yang hadis ceritakan adalah orang yang pertama nggak bisa jawab tadi itu, nggak bisa jawab soal pertanyaan minimal 2 pertanyaan yang besar. Yang ketiga, orang yang kencingnya nggak beres, istinjanya nggak beres. Yang ketiga
ketiganya orang yang suka ghibah. Ghibah diadab di kubur. Nah, kalau kita melakukan salah satu di antara dua dosa yang disebutkan, adabul kubur, maka ghibah sama, maaf ya tadi istijahnya gak beres, maka kemungkinan untuk diadab kuburnya ada. Gimana kalau saya pernah pukul orang, diadab gak di kubur? Enggak Pak, kemungkinan besarnya enggak. Itu akan ada hisabnya nanti dihisab setelah siratul mustaqim. Nah, kalau kita tadi saya baru berani menyimpulkan, kalau kita nggak bisa jawab soal pertanyaan itu disiksa. Apa kalau dosanya adalah dosa tadi, dosa kencing kurang beres, apa ngomongin orang. Yang lainnya wallahu a'lam. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi konsepnya, kalau orang yang diadab di kubur, maka akan meringankan adabnya di akhirat. Dia punya kesalahan 1000, sudah diadab, salah satu di antara kesalahannya 50 poinnya adalah kencing nggak beres. Ketika diadab kubur sudah disiksa, maka dosanya sudah berkurang Pak, nggak lagi 1000, sudah 950. Sama. Kalau umpamanya kita sakit di sini Pak, kita sakit, sakit kita ini mengurangi beban dosa kita 100. Nanti jatah untuk sisa kita akan berkurang. Harusnya 1000 dikurangi 100 karena kita sudah mendapatkan siksaannya di dunia. Sebenarnya enakan disiksa di dunia atau enakan disiksa di akhirat? Enakan di dunia Pak. Enakan di kuburan atau enakan di neraka? Enakan di kuburan dibanding di neraka. Yang paling enak gak disiksa di dunia, gak disiksa di akhirat, gak disiksa di neraka. Itu yang paling enak. Cuma siapa yang kayak gitu? Rata-rata kita, keegoan kita, udah apa-apalah keadaan. Rata-rata kita begitu. Berarti untuk menunda siksaan kita atau kesalahan kita dibayarnya di akhirat. Padahal pembayaran di akhirat itu sangat gede. Lebih baik kita bayarnya di dunia. Dan bayaran yang paling gampang adalah ittaqun nara walau bisyaqi tamroh. Sedekah Pak, pakai bayar sedekah. Rasulullah mengingatkan hindari kamu dari api neraka walau dengan sebiji kurma. Bahkan yang paling banyak ya, Rasulullah kalau ketemu orang perempuan, kan orang perempuan paling banyak masuk neraka. Setiap kali ketemu kelompok orang perempuan, sedekah, biar kamu gak masuk ke neraka. Rasulullah selalu mengajarkan kepada kaum perempuan untuk memperbanyak sedekah, biar mereka gak masuk ke neraka. Buat lakinya gimana? Buat lakinya sama aja. Apalagi orang yang merasa bahwa saya kayaknya kalau di neraka. Nah, untuk menghindari ini, yang perbanyak dengan sedekah. Terus lagi di kubur supaya kita terhindar dari kubur. Sebab ada kubur blok ini. Kita terhindar. Kita disuruh baca Al-Qur'an. Kita baca surat Al-Baqarah. Kita lihat file ininya. Ini mudah-mudahan 2 hari lagi jadi Pak. Kita kita Al-Quran. Ini fadilah surat tertentu. Kita klik sini. Surat Al-Mulk Tabarok ya. Surat Tabarok. Hadisnya surat Al-Baqarah, hiyal maniyah, hiyal mukiyah, tunjihi min adzabil qabri. Surat Al-Baqarah itu menjadi mani'ah, jadi penghalang, atau menjadi mujiyah, menjadi penyelamat orang-orang yang diazab kubur. Di hadis yang lain yang lebih kuat lagi, inna suratan minal Qur'an taladuna ayat syafaat dirajulin hatta mudralahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku. Hadis ini sahih ya, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Di Quran itu ada satu surah yang jumlahnya cuma sedikit banget, 30 ayat, bisa memberikan syafaat kepada orang yang selalu membacanya sampai dia dimaafkan.
Surat ini adalah surat Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kenapa kok orang ulama itu pada banyak baca Tabarak dan Yasin? Untuk Tabaraknya digelari sebagai Madinah dan Muji. Hasilnya kalau kita mau ngapalin, salah satu surat yang kita pilih adalah surat Tabarak. Bacanya ya mau malam apa aja silahkan, sehari sekali pun silahkan. Kalau yang Rasulullah lakukan sebelum tidur, Rasulullah baca surat Tabarak. Dikatakan sebagai Madinah, sebagai Mutia. Di hadis yang lain ini dia Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra al-lam tanzil wa tabarakalladzii biyadihil mulku. Ini bacaan Rasulullah sebelum tidur. Kita kembali ke sini. Nah, kalau orang Yahudi gimana? Orang Yahudi dipastikan bahwa mereka disiksa di dalam kuburnya. Ceritanya Abu Ayyub berkata, suatu ketika Rasulullah SAW keluar ketika matahari telah terbenam. Kemudian beliau mendengar sebuah suara dan bersabda, itu suara orang Yahudi yang sedang disiksa dalam kuburnya. Di riwayat Aisyah, saya lupa tempatnya di mana di sini. Di riwayat Aisyah ada nenek-nenek datang ke tempat Aisyah, cerita bahwa nanti di kubur itu ada azab kubur. Ini riwayatnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Aisyah sebelumnya nggak percaya, atau logikanya beliau adalah nggak ada azab kubur, adanya tentang siksa neraka. Beliau ceritain kepada Rasulullah. Rasulullah bilang benar ada azab kubur. Nah, orang Yahudi yakin ada azab kubur, Rasulullah pun yakini ada azab kubur. Cuman orang Yahudi bakal disiksa di kuburnya. Kayaknya di sini, ya ini dia. Kayaknya. Ini cerita yang tadi saya ceritakan, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dan kita bisa amalkan, kalau orang yang tidak mau diazab di kubur, maka hati-hati dengan ketika kencing. Aisyah cerita gini, demi Allah saya tidak pernah melihat Rasulullah kencing berdiri. Ini kata Aisyah. Cuman kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya pernah jalan sama Rasulullah satu tempat, ada becek tempatnya, saya melihat Rasulullah kencing berdiri. Kesimpulannya adalah Rasulullah lebih banyak kencingnya nongkrong ketimbang berdiri. Kan orang tanya, kencing berdiri itu masalahnya nyipretnya atau memang posisinya berdiri atau jongkok? Orang mencari ilahnya. Jangan-jangan ilahnya kalau berdiri nyipretnya ke mana-mana, salah satu di antaranya kan ke pakaian. Gimana kalau misalnya WC modern yang sudah pakai style diri? Ada yang mengatakan bahwa kalau orang kencingnya jongkok itu lebih tiris ketimbang kencingnya diri. Walhasil dari sisi ketirisan, boleh jadi orang yang kencingnya berdiri itu masih belum tiris. Begitu dia jalan, akhirnya sisanya keluar. Ketika keluar, kan najisnya jadi kena. Hasilnya kayak gimana? Kalau ada dua pilihan, kita memungkinkan kencing untuk sambil jongkok, maka kencinglah sambil jongkok. Kalau tidak ada pilihan, maka tidak apa kita kencing sambil berdiri. Itu posisi tengahnya, Pak. Yang kedua, jangan ngomongin orang. Yang ketiga, kenali Rasulullah secara lebih dalam lagi, termasuk bentuk fisiknya yang tadi kita paparkan. Kita kenali lagi Rasulullah SAW. Yang keempat, jangan lupa untuk baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri.
setiap kali tahiyat akhir ya, tahiyat akhir atau sujud akhir. Terus yang kelimanya, jangan lupa untuk berusaha menghafalkan surat dan sering-sering membaca surat Tabarakal ladzi biyadihil mulku. Karena sifatnya tabarak adalah akan memberikan syafaat kepada orang yang bakal disiksa di kubur atau menyelamatkan orang yang sudah disiksa di kubur. Nah, itu mengenai alam kubur. Kalau kita nggak mendengar pertanyaan, kita bisa masuk ke mahsyar. Kita dengan pertanyaan lari ke mahsyar. Pertanyaan aja ya, waktunya. Oke. Silakan ke pertanyaan. Minggu depannya kita bulan depannya kita ke masalah mahsyar. Orang saya pendapat menurut perkiraan dia akan datang ke kubur. Kemudian oleh keluarganya dikirimin surat tabarok. Itu juga membantu mengangkat dari antara kubur. Artinya tidak berdiri tadi dikirikan oleh mungkin suaminya, istrinya. Itu yang telah ya itu. Itu ceritanya cerita yang ini, Pak. Cerita yang ini. Ceritanya, jadi ada seorang sahabat yang lagi duduk di kuburan. Kebetulan bikin tenda. Tahu-tahu ada orang yang baca surat Tabarak. Orang ini nggak sadar bahwa dia udah duduk di atas kuburan, karena kuburan itu mungkin kuburan bentuknya rata ya, kayak di kita ada tanda-tandanya. Ini rata. Terus besoknya ngadu ke Rasulullah SAW. Rasulullah komentarnya ini, ya artinya dia Munjiah berarti kan orang itu sudah disiksa. Kalau Madinah orang itu belum disiksa. Kalau Munjiah orang itu sudah disiksa. Orang ini bisa diselamatkan dengan surat Tabarak. Kita boleh mengirimi, boleh mendoakan keluarga kita yang sudah ada di alam kubur dengan membaca surat Tabarak. Caranya adalah, ya Allah, saya berdoa, saya mohon, saya baca surat Tabarak. Mudah-mudahan Kau menyelamatkan keluarga saya yang sudah ada di kuburkan. Dari dia, atau bebaskan dia, atau selamatkan dia dari azab kubur. Boleh atau tidak? Boleh, Pak. Kita nggak usah baca surat Tabarak. Kita langsung angkat doa, ya Allah, selamatkanlah atau hindarilah keluarga saya yang barusan dikuburin dari azab kubur. Boleh nggak, Pak? Boleh. Apalagi kalau kita pakai bacaan sesuatu amalan, baca Quran. Baca Quran yang mana? Yang mana aja sebenarnya. Cuma karena surat Tabarak itu ada kekhususannya tentang adab kubur, kita bisa baca ini. Kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya membaca ini, Kau menyelamatkan saudara saya dari adab kubur. Rasulullah melakukan atau tidak? Ya, Rasulullah tidak melakukan hal itu secara teks, Pak ya. Secara teks tidak melakukan hal itu. Bukannya kalau Rasulullah tidak melakukan berarti tidak boleh. Rasulullah pernah duduk di atas kuburan enggak? Enggak. Nah, tapi ini ada orang yang kubur. Jadi tidak selamanya sesuatu yang kita amalkan itu harus dilaksanakan oleh Rasulullah. Contohnya, Rasulullah haji berapa kali? Sekali kan? Kalau ada orang yang hajinya 2 kali, boleh kan? Boleh. Rasulullah pernah melakukan kan? Enggak. Ya kan, Rasulullah tidak pernah lakukan. Makan durian boleh kan? Rasulullah pernah melakukan kan makan durian? Dan dia bisa dikiaskan, asal kiasnya benar. Nah, sebelum kita tutup, nanti program yang ini, yang Quran ini bisa dibaca di sini, Pak. Ya, kayak Sahih Bukhari itu bisa nanti yang punya Samsung kayak begini sudah bisa. Ini harganya 1 juta.
Benar 1 juta. Apa namanya bekas kan baru 1 juta. Kalau nggak percaya, duitnya di kantong 1 juta keluarin, sedekahin. Seminggu lagi dapat 10 juta di Samsung. Saya belinya kayak gitu Pak. Saya sedekah 1 juta, atau diajak sama seorang ustadz yang lagi ngetop, jadi 1 juta. Alhamdulillah. Gara-gara sedekah 1 juta. Bapak yang mau punya ini tinggal keluarin aja dompetnya 1 juta sedekahin. Ini bisa ya. Jadi tinggal di maaf tangan kiri, tinggal di klik doang. Klik jalan. Nanti Sahih Bukhari bisa diginiin. Nanti yang ini pun bisa tinggal dirubah jadi CD yang kecil itu, mikro ya, mikro. Jadi di dalam buat kita ini, dan saya akan upayakan ada Arba'in Nawawi yang pakai suara, ada Sahih yang Bukhari yang pakai suara, Quran kan ada yang pakai suara, dan hadis juga kita usahakan pakai suara. Ya. Mati suri tidak ada, riwayat di dalam Rasulullah orang yang mati suri. Tapi Rasulullah pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Isa kan pernah menghidupkan, salah satu mukjizatnya kan menghidupkan orang yang sudah mati. Rasulullah pun pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Satu kali itu hanya untuk membuktikan bahwa beliau Rasulullah. Dan itu prosesnya di Mekah, bukannya di Madinah. Baik, insya Allah kita akan ketemu bulan depan. Kita akan membahas tadi tentang pada mahsyar lebih detail lagi. Sambil juga kita mengetahui siapa aja yang selamat pada mahsyar nanti. Mari kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari azab kubur dengan menghindari amalan-amalan yang menyebabkan kita di azab kubur, dan juga dengan sering-sering membaca surat dengan yang tadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yakrimu fa'ala dunya bi ni'mati bidika wa la taqulu ya bagi subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tadika wa syakir wa la tabiin. Allahumma nadina min adzabil qabri. Allahumma nadina min adzabil nar. Allahumma nadina min adzabil qabri. Allahumma nadina min adzabil nar. Allahumma rzuqna syafa'atal Rasulillah. Allahumma rzuqna syafa'atal Quran. Allahumma rzuqna syafa'atal salat. Allahumma rzuqna syafa'atal siyam. Rabbana taqabbal minna innaka antas shalihan. Rabbana taqabbal minna innaka antas shalihan. Wa la taj'alna sayyi'atina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang saya lupa. Kemarin banyak yang minta buku wiridan, pikiran, doa, zikir dan doa yang dari Rasulullah dan dari Al-Quran. Putra hari